Bab 56. Menyelamatkan Mo Zu lagi. Yun Ruoiwei sedang berpikir. Dia menyadari bahwa Chu Xuanchen dan yang lainnya mondar-mandir di sekitarnya. Kemudian ia berkata, "Pangeran, Mo Zu membutuhkan ketenangan. Dan aku perlu konsentrasi dalam mengobatinya. Mohon suruh orang-orang yang tidak berkepentingan keluar. Di kamar hanya perlu meninggalkan Fenger untuk membantuku. Bagaimana dengan aku?" Chu Xuanchen sangat penasaran bagaimana Yun Ruoiwei mengobati Mo Zu. Wanita ini penuh dengan rahasia. Dia sangat penasaran padanya. "Kamu tentu saja juga harus keluar," kata Yun Ruoiwei tanpa ragu. "Bahkan aku pun harus keluar." "Kenapa?" Wajah tampan Chu Xuanchen tiba-tiba berubah menjadi sangat tidak senang. "Karena aku adalah tabib dan kamu bukan. Atau kamu mau menghilangkan racunnya?" Chu Xuanchen menggigit bibirnya dengan kesal. Kemudian berbalik dan keluar. Setelah keluar, dia segera mengusir semua pengawal yang ada di sekitar. Lalu melompat ke atap. Dia berjalan di atas atap dengan dingin. Dengan postur yang tinggi dan tampan. Angin menerbangkan jubahnya dan rambut hitamnya. Bulan menerangi kepalanya, membuatnya terlihat seperti dewa yang turun dari surga. Dengan langkah ringan, jubahnya berkibar, dan dia segera berada di atas atap kamar Mo Zu. Dengan jari yang halus, dia membuka beberapa ubin dan dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam kamar. Saat ini, Yun Ruoiwei telah memerintahkan Fenger untuk menutup pintu kamar. Ketika dia merawat pasien, dia tidak ingin diganggu, karena itu dapat mengganggu konsentrasinya. Selain itu, dia tidak ingin orang mengetahui sistem medisnya. Karena jendela telah terbuka untuk waktu yang cukup lama. Tidak ada aroma oleander lagi di dalam ruangan. Perlahan-lahan, Mo Zu mulai siuman. Yun Ruoiwei tahu bahwa ini mirip dengan keracunan gas. Asalkan tingkat keracunannya tidak terlalu berat. Dengan sirkulasi udara yang cukup, orang yang keracunan akan sadar kembali. Namun, karena mereka telah keracunan dan telah menghirup banyak gas beracun, hal ini telah menghambat pernapasan mereka. Jika tidak diobati tepat waktu, bisa berakibat fatal. Ternyata benar. Mo Zu yang terbangun tiba-tiba mulai bernapas dengan cepat. Semakin ia mencoba bernapas, semakin ia menyadari bahwa dirinya kesulitan bernapas. Tubuhnya kekurangan oksigen. Dengan kesulitan, ia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Permaisuri, aku sangat menderita. Tolong selamatkan aku." Yun Ruoiwei segera mendekatinya dan bertanya, "Mo Zu, apakah kamu merasa kesulitan bernapas? Apakah napasmu tidak lancar?" "Iya, Permaisuri." Mo Zu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia seperti ikan, membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menghirup udara sebisa mungkin. Tapi gas beracun sudah masuk ke dalam paru-parunya, menyebabkan infeksi paru-paru dan mengganggu fungsi pernapasannya. Saat ini, dia sama sekali tidak dapat bernapas. Yun Ruoiwei segera mengerti dan berkata, "Tubuhmu kekurangan oksigen sekarang. Kamu harus segera mendapatkan oksigen untuk meredakan gejala kesulitan bernapas. Tunggu sebentar." Setelah selesai bicara, dia berjalan ke belakang pembatas ruangan yang ada di sebelah. Yun Ruoiwei menggerakkan kesadarannya dan masuk ke dalam laboratorium medis. Di laboratoriumnya, ada tabung oksigen cair, tabung oksigen bertekanan, dan perangkat lainnya untuk memberikan oksigen. Dengan lingkungannya saat ini, dia hanya bisa menggunakan tabung oksigen tekanan tinggi yang kecil dan tidak mencolok.
serta alat penghubung masker untuk memberikan oksigen kepada Mo Su. Yun Ruoiwei menggerakkan kesadarannya. Dia mengambil 2 perangkat tersebut dari lengan bajunya, serta beberapa obat seperti oksitasin dan pirasitin. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati cedera otak, karena Mo Su telah menghirup banyak gas beracun, yang juga dapat merusak otaknya. Oleh karena itu, dia harus mengonsumsi obat-obatan ini untuk melindungi otaknya. Setelah melihat Yun Ruoiwei bergerak diam-diam menuju layar pembatas, Chu Xuanchen juga segera berdiri dan dengan cepat berjalan beberapa langkah di atas atap. Bersambung. Bab 57. Mengintip permaisuri. Ketika Chu Xuanchen mengangkat ubin tersebut untuk melihat tindakan Yun Ruoiwei dengan lebih jelas, tiba-tiba Yun Ruoiwei sudah memegang sebuah botol dan sebuah masker wajah yang aneh di tangannya. Sialan, Chu Xuanchen mengomel. Dia sudah melewatkan hal yang paling penting. Tidak tahu dari mana Yun Ruoiwei bisa mendapatkan itu. Ia tiba-tiba sudah memegang beberapa barang tersebut. Saat ini, Yun Ruoiwei sudah mengeluarkan tabung oksigen dan masker oksigennya. Dia dengan cepat berjalan ke depan Mo Su, menggantungkan tabung oksigen, dan menghubungkan perangkat di tabung oksigen ke masker. Kemudian memakaikan masker itu ke wajah Mo Su. Begitu masker terpasang, oksigen segera disalurkan. Mo Su menghirup oksigen, dan segera merasa lebih nyaman. Tubuhnya terasa ringan, seolah energi di tubuhnya sudah mengalir dengan lancar. Dengan adanya masker ini, pernapasannya segera menjadi lancar dan tidak menderita lagi. Ketika Fenger melihat barang aneh ini, ia bertanya, "Permaisuri, apa ini? Dari mana permaisuri mendapatkannya?" Ini adalah tabung oksigen tekanan tinggi. Saat ini, Mo Su kekurangan oksigen. Ini untuk membantunya bernapas dengan lebih baik. Dengan demikian dia bisa diselamatkan. Apa itu oksigen? Fenger bingung. Oksigen adalah gas yang kita butuhkan untuk hidup. Biasanya tidak terlihat dan tidak bisa diraba. Tampaknya, kita akan mati. Yun Ruoiwei menjelaskan. Apakah ini juga diberikan oleh Nyonya Besar? Tanya Fenger. Yun Ruoiwei menggelengkan kepala. Bukan. Ini diberikan oleh guru misteriusku. Oh, Nona. Aku mengerti. Sebelumnya, Yun Ruoiwei khawatir terungkap. Jadi dia telah berbicara dengan Fenger sebelumnya. Jika seseorang bertanya tentang siapa yang mengajarkannya keterampilan medis, dia hanya perlu mengatakan bahwa dia belajar dari guru misteriusnya. Jadi ketika Fenger mendengar ini, dia langsung mengerti. Dia tidak mengerti kenapa Yun Ruoiwei tiba-tiba memiliki keterampilan medis dan tidak pernah bertemu dengan guru misterius itu. Namun sekarang, Yun Ruoiwei telah menjadi begitu hebat. Jadi dia tidak akan meragukannya dan akan mendukungnya. Setelah memberikan oksigen kepada Mo Su, Yun Ruoiwei memberikannya obat untuk merawat cedera otak. Dia juga memberinya beberapa obat anti radang untuk menghilangkan peradangan di paru-parunya. Dengan melakukan ini selama beberapa hari, racun di tubuh Mo Su akan hilang. Kemudian, Yun Ruoiwei membuka kain celana Mo Su, mengeluarkan pisau bedah sekali pakai dari kantong kain, dan seperti sebelumnya, melakukan operasi pembersihan luka pada Mo Su. Yun Ruoiwei mengangkat daging yang bernanah, membersihkan luka dengan antiseptik, kemudian membalutnya dengan perban. Setelah melakukan semua ini, Yun Ruoiwei sudah sangat lelah, bercucuran keringat, dan terengah-engah. Dengan adanya tabung oksigen,
Raut wajah Mo Su menjadi jauh lebih baik. Dia menatap permaisuri dengan terpesona. Kalau saja permaisuri bukan istri dari pangeran, melainkan tabib biasa, alangkah baiknya itu. Chu Xuanchen yang melihat ini sudah penuh dengan keraguan. Wanita ini memberinya begitu banyak kejutan. Setelah menutup ubin, dia dengan dingin mengibaskan lengan bajunya. Seperti seorang dewa, dengan indahnya terbang ke halaman. Bayangan yang mengenakan jubah berwarna biru melayang di bawah pohon plum, membuatnya terlihat sangat tampan dan sangat mempesona. Saat mendarat, dia kebetulan bertemu dengan Molly yang baru kembali. Molly sedikit tersenyum. "Pangeran, apakah Anda tadi mengintip permaisuri dari atap?" Posisi pangeran barusan adalah kamar Mo Su. Molly yakin bahwa pangeran sengaja terbang ke atas, bukan untuk mengintip Mo Su, melainkan untuk melihat permaisuri. Omong kosong. Bagaimana perkembangan pengejaran pembunuh tadi? Chu Xuanchen dengan lembut melipat lengan bajunya dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Matanya memancarkan cahaya dingin yang bisa mengusir orang ribuan mil jauhnya. Molly memberi hormat. "Aku telah mengutus orang untuk mencarinya untuk waktu yang cukup lama. Namun tidak ada petunjuk sama sekali. Pembunuh ini sangat hebat. Dia pasti sangat mengenal kediaman pangeran, sehingga bisa melarikan diri tepat waktu. Pangeran jangan khawatir. Aku telah mengutus orang untuk terus menyelidikinya. Pembunuh itu harus ditangkap." Bersambung.